Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu yang datang untuk membuktikan ketaatan kepada Allah, menembus kegelapan malam, mudah-mudahan Allah catat, Allah balas dengan surganya, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang perkara-perkara yang paling disenangi oleh syaitan atau yang menjadi target utamanya syaitan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahawa di antara perkara pertama yang paling ditargetkan syaitan iaitu rusaknya persatuan di antara sesama muslim. Dan Nabi sudah mengingatkan itu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, syaitan sudah putus asa. Syaitan itu putus asa, tak mampu membuat kalian kembali menyembah berhala. Ini kata Nabi bahawa dakwah Nabi membuat syaitan tak mampu lagi membuat orang kembali untuk menyembah berhala, dan dia putus asa. Karena orang-orang Arab di waktu itu sudah meninggalkan berhala. Tapi kata Nabi, hati-hati, walakin at-tahrish bainakum. Namun syaitan akan berusaha membuat terjadinya tahrish, yaitu kalian akan dipecah belah, kemudian terjadi pertikaian antara sesama, sampai akhirnya bunuh-membunuh di antara sesama. Jadi tidak lagi menyembah berhala, tapi dialihkan kepada kebencian terhadap sesama muslim. Dan perlu kita ingat kembali Bapak Ibu bahawa hati-hati dengan provokasi yang membuat kita membenci sesama mukmin. Karena Islam tidak memandang suku, tak peduli suku apa, asal dia mukmin dan dia taat kepada Allah, tidak mengganggu sama manusia, maka wajib kita menjaga hubungan baik dengannya. Dan satu lagi, jangan sampai terprovokasi dengan ceramah-ceramah yang menimbulkan kebencian terhadap sesama mukmin hanya gara-gara urusan kunut subuh, hanya gara-gara urusan jumlah rakaat tarawih, sehingga kita mulai membenci sesama mukmin. Ini adalah salah satu daripada celah-celah yang dicari oleh syaitan. Karena nanti ketika kita meninggal, sebenarnya malaikat pun tak peduli dengan berapa jumlah rakaat tarawih. Pertanyaan dalam alam kubur cuma 3. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu,
kiblatmu selesai. Ana tanya, kamu salat di masjid apa? Berapa rakaat kamu tarawih? Kamu kunut atau tidak? Maka kita jangan dibodoh-bodohi oleh penceramah yang menjadi perwakilan syaitan, yang selalu dalam ceramahnya mengajak kebencian. Ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang hari ini begitu benci kepada mukmin hanya karena tidak seide dengan mereka, mengajarkan jamaahnya untuk tidak mengikuti pengajian sembarangan. Artinya, ini ustaz ini dah betul, ustaz ini dah betul, dengkunya hana betul, dengku je hana betul. Yang betul Cik Bro kata. Nah, itu nanti jamaahnya keluar dari pengajian benci kepada orang lain. Aneh, pengajian bertujuan untuk membuat kedamaian malah membuat kebencian. Itu perlu saya ulang sedikit untuk memperkuat agar kita ini tidak merasa benci dengan sesama kita. Kita lanjutkan. Target yang kedua dari syaitan, yang paling dicari, disasar adalah menghancurkan rumah tangga. Jadi syaitan ni salah satu daripada tugas yang paling utama adalah menghancurkan rumah tangga mukmin. Dan ini dikabarkan oleh Nabi SAW yang mengetahui keadaan mereka. Karena kita ini tidak tahu keadaan yang gaib, cuma Allah yang tahu. Dan kita tidak tahu kehidupan syaitan, cuma Allah yang tahu. Nah, di antara banyaknya rahasia Allah, salah satu yang diberitahu kepada Nabi tentang bagaimana keinginan syaitan untuk menghancurkan rumah tangga kita. Apa kata Nabi? Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma'. Iblis itu singgasananya atau kerajaannya ada di tengah-tengah lautan. Jadi Nabi memberitahu perkara yang gaib pertama, bahwa kerajaan iblis itu adanya di tengah laut. Ini makanya para ahli yang pernah berpengalaman dan menyelidiki, kita kenal Pak, yang masyhur dengan nama segitiga Bermuda. Jadi ada di salah satu daerah yang kemudian disebut Bermuda Triangle atau segitiga Bermuda. Sering didapatkan kejadian aneh. Kadang-kadang kapal air kehilangan radar, pesawat yang melintas di situ kehilangan sinyal, banyak yang hilang tak kembali. Itu macam-macam kejadian. Ada kemungkinan, tapi wallahu alam, ada kemungkinan itu yang disebut oleh Nabi, tapi kita tidak tahu juga. Yang pasti kita harus yakin bahwa Nabi mengatakan iblis yang menjadi rajanya para syaitan itu singgasananya ada di tengah lautan. Saya tidak tahu ni apa ada hubungan dengan Nyi Roro Kidul, saya tidak tahu. Jadi ini Nabi telah mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, summa yab'asu saraya fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Dan di setiap waktu Raja Iblis itu selalu mengirimkan utusan-utusan dari tentara-tentaranya, dan semakin besar fitnah yang dibawa, semakin tinggi kedudukannya. Jadi Nabi kasih tahu lagi tentang
sistem kerajaan iblis itu tujuan utama mereka adalah menghancurkan manusia. Jadi memang dari sini kita tahu apa, iblis ini dengki sekali. Bayangkan satu negeri iblis, tujuannya hanya untuk menghancurkan kita. Mereka itu juga PNS. Iblis juga, syaitan juga ada yang P3K. Tapi tidak semua PNS dan P3K syaitan. Saya tidak bilang itu. Kehidupan syaitan itu sama seperti kita dalam banyak riwayat yang lain. Mereka bekerja mencari nafkah, hidup, beranak, punya isteri, dan macam-macam itu. Anehnya kata Nabi, semua kerajaan mereka ini bekerja tujuannya satu, menghancurkan anak Adam. Dan ini adalah dendam kesumat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Maka mungkin Pak, saya tidak pernah juga bergaul dengan syaitan yang langsung begitu, tidak pernah. Karena kalau syaitan berbentuk manusia yang tak bayar hutang banyak. Kemungkinan mereka itu juga punya dinas-dinas. Kalau kita kan dinas membangun diri sendiri, infrastruktur macam-macam lah, memperbaiki negeri. Kemungkinan besar mereka itu juga punya dinas, tapi dinasnya menghancurkan anak Adam. Makanya dalam hadis-hadis yang lain disebutkan mereka itu ada dinas yang untuk membuat orang tak salat, itu satu kelompok. Kemudian nanti ada dinas untuk membuat orang berjudi. Nanti yang ini bahagian untuk membuat orang-orang disibukkan dengan dunianya. Nah, nanti ada yang menyalurkan syahwat untuk berzina. Nah, salah satu dinasnya adalah yaitu menghancurkan rumah tangga. Ini jadi kerjanya ini, kepala dinasnya ya digaji juga lah. Nanti mungkin bisa saja ada seminar, kemudian buat rapat-rapat. Tujuan rapat semuanya menghancurkan kita. Itu menunjukkan apa? Dengkinya mereka, hasadnya mereka. Jadi kita jadi target utama. Padahal kita tidak pernah mikir mereka. Kita kan tidak ada dinas yang untuk menghancurkan kehidupan syaitan, yang ini mencerai-beraikan syaitan, tidak ada. Nah, lalu Nabi melanjutkan, yaji'u ahaduhum fayaqul, nanti setiap yang diutus untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, maka dia harus melapor kepada Raja Iblis apa yang sudah dia kerjakan. Fayaqul, nanti ada syaitan, komandannya syaitan, dia berkata, fa'altu kaza wa kaza, wahai raja, aku telah melakukan ini dan itu. Nah, ini dan itu macam-macam maksiat. Aku telah membuat orang berjudi, aku berhasil membuat orang tak salat, aku berhasil membuat orang berzina, macam-macam dilapor tu. Lalu fayaqul, rajanya iblis berkata, ma sana'ta syai'an, kamu belum buat apa-apa. Artinya tidak ada apa-apanya yang kamu buat itu. Summa yaji'u ahaduhum, lalu datang lagi syaitan dari dinas yang lain. Fayaqul, jadi semua lapor, semua wajib lapor. Ya, seperti kita lapor SPJ, semua wajib lapor. Kalau enggak itu bisa diberhentikan dari PNS, kan begitu ceritanya. Wajib lapor semua. Lalu datanglah utusan syaitan dari dinas yang berbeda. Fayaqul, dia berkata, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraati. Lapor wahai raja, aku telah berhasil menceraikan, memisahkan antara pasangan suami istri. Aku sudah berhasil membuat mereka porak-poranda sehingga dia bercerai-berai. Qal, begitu mendengarkan laporan ini, lalu Nabi menceritakan lagi, fayudnihi minhu, langsung Raja Iblis
turun dari singgasananya, mendekat ke syaitan yang berhasil menceraikan rumah tangga. Fayaqul, lalu Raja Iblis berkata, ni'ma anta, fayaltazimuh. Kata Raja Iblis, inilah yang paling hebat, inilah yang paling bagus. Ini top, markotop, kata Iblis. Nyo yang paling ke. Fayaltazimuh, lanjutkan lagi, cari lagi keluarga yang lain, hancurkan lagi rumah tangganya. Itu biasanya kalau sudah begitu apa yang didapat, Pak? Naik jabatan tu, bisa jadi menteri tu, Bang. Itu versi di sana mungkin. Kemudian nanti dipromosikan jadi begini, ini bisa jadi ini, macam-macam tu. Ternyata hadis riwayat Muslim ini hadis sahih riwayat Muslim. Nabi yang menceritakan perkara gaib ini, yang paling ditargetkan syaitan menghancurkan rumah tangga. Kenapa syaitan paling senang kalau rumah tangga hancur? Kalau rumah tangga yang hancur, efeknya panjang, hancur semua lini. Kalau kita hari ini tak salat, berhasil digoda syaitan tak salat, mungkin nanti ada hidayah atau ada orang yang memperbaiki keadaannya, dia kembali salat. Kalau hari ini orang berzina, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan dia telah bertaubat. Kalau ada orang yang hari ini berjudi, begitu kalah terus-terusan, maka kemungkinan dia bertaubat. Artinya amalan itu rusak pribadi, tapi untuk taubat mudah. Tapi kalau terjadi kehancuran dalam rumah tangga, hancur segala-gala, taubat pun tak bisa kembali. Apalagi kalau sudah yang dimaksud di sini tentu cerai yang tidak bisa kembali. Apalagi kalau cerai 3, talak 3 itu kan tidak bisa kembali, kecuali si istri harus melakukan 5 perkara. Baru bisa kembali kepada suami yang lama, si istri harus melakukan 5 perkara. Lewati dulu 5 perkara. Apa dia? Habiskan masa iddah setelah diceraikan 3, talak 3 oleh suami. Setelah itu harus menikah dengan orang yang baru. Bahasa Acehnya Cina buta, disuruh cari Cina yang buta. Itu istilah untuk orang yang mau menikah setelah itu. Harus nikah dengan orang yang baru. Syarat ketiga, harus berhubungan suami istri dengan suami yang baru. Kalau tidak terjadi hubungan suami istri, tetap belum boleh balik ke suami yang lama. Harus terjadi hubungan suami istri. Apa tujuan Allah buat begitu? Biar jera suami yang lama, jangan suka-suka menceraikan istri. Kalaupun dia mendapatkannya kembali setelah istrinya dijamah oleh orang lain. Lalu yang keempat, harus bercerai dengan ridha dari suami yang baru. Jadi bukan diatur oleh suami yang lama. Karena kalau diatur oleh suami yang lama, membayar orang untuk menikahi istrinya 2 minggu, 3 minggu, lalu disuruh ceraikan, ini tidak sah dan terlaknat. Makanya Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah al-muhallil wal-muhallallah. Terlaknatlah orang yang mengatur pernikahan setelah talak 3. Jadi disewa orang untuk nikah sendiri. Terlaknat, berdosa besar. Jadi tidak sah yang begitu. Syarat kelima, harus melewati masa iddah dari perceraian dari suaminya yang baru. 5 perkara lewat, baru boleh balik ke suami yang lama. Itu pun kalau mau. Ada kalanya istri begitu ketemu sama suami yang baru, tak mau balik lagi ke suami yang lama. Karena suami baru udah PNS, suami lama baru CPNS, payah balik hilang. Yang di sana belum jelas, gaji pensiun pun tak ada, baru CP. Ada kalanya suami baru lebih lembut, lebih baik, tak pernah mukul, tak pernah caci maki, bukan pemabuk, bukan penjudi. Jadi bisa saja tak balik lagi.
Tapi yang intinya yang mau dibilang bahawa kalau terjadi perceraian, efek bukan hanya hancur si suami dan isteri itu saja. Orang kalau sudah hidup dalam keadaan ribut-ribut terus-terusan dalam rumah tangga, ibadah malas, ke kantor muka murung, buram, ditegur orang pun dia marah, padahal dia urusan hatinya yang sedang kacau menghadapi isteri di rumah. Yang urung-urung bila kedampur, kau tanya yang ke kan. Padahal dia ribut sama isteri. Itu kerja pun tak beres. Ujung-ujungnya tak masuk kantor. Setelah itu makan gaji buta. Lalu kemudian mulai selingkuh. Tak usah bilang selingkuh, kerana dia sudah ribut sama isteri, dia mulai berzina malah. Isteri pun tak mau lagi melayani suami. Gara-gara terus-terusan ribut. Dibuat ribut oleh syaitan. Macam-macam pak caranya. Dibuat pandangan tak lagi berhubungan dengan cinta. Dulu waktu masa syaitan masih bersama, waktu masa main cewek, masa pacaran, itu semuanya indah. Bakso satu piring berdua, bakso 5 ribu dong. Bakso dibelah dua, satu bakso kecil-kecil belah dua, disuap ke sana, disuap ke sini. Setelah menikah, diminta sama suami, kasih suap belum ketiga. Apa kata isteri? Kok dia tendok, kacau kerokan. Dibuat tak lagi cinta, pandangan-pandangan kebencian, tak ada indahnya lagi. Waktu masa masih bersama syaitan, bersama mereka, itu semua yang ada di isteri, yang ada di pacarnya indah semua. Jerawat pun seakan-akan adalah emas yang ada di wajah pacar. Begitu sudah nikah, isteri yang cantik tak cantik. Makanya orang mengatakan apa? Lihat anak orang, teringat anak sendiri. Lihat isteri orang, lupa isteri sendiri. Itu kan biasa orang gitu. Karena kenapa? Syaitan membumbui supaya kita tak lagi mencintai. Sering ribut, karena isteri pun sudah lihat suami begitu akhlaknya, dia pun tak mau lagi melayani. Masak tak mau, gara-gara masak tak mau, dipukul setiap hari, bengkak wajah isteri. Lalu kemudian melarikan diri berkali-kali dengan supir HIS. Ujung-ujungnya kahwin sama supir HIS. Kena tumbuk dalam keluarga tu, hancur lagi hidup. Begitulah dikacaukan syaitan. Bagaimana nasib anak-anak? Anak-anak hancur pak hidup. Semenjak ayah ibunya ribut terus-terusan, salat tak lagi ada yang jaga, sekolah tak ada lagi yang hantar, kasih sayang tak ada lagi. Akhirnya mereka hidup di jalanan, ketemu sesama anak pang, lalu kemudian hidup dengan mereka. Itu hidup hancur-hancuran. Ditanya oleh orang, kenapa nak kau bisa gabung ke sini? Dia mengatakan, ayah ibuku broken home, aku tak peduli, mereka saja begitu, apa kami peduli lagi? Kebencian terus muncul. Itu jangan mengharap lagi anak akan taat, tak bisa soleh lagi. Kenapa? Bencinya kepada ayahnya. Setiap hari dia lihat pandangan ayah ibunya bertengkar di depannya terus-terusan. Itu dibuat oleh syaitan hancur-hancuran. Akhirnya tak ada satu orang anak pun yang menjadi aset kita untuk akhirat, malah menjadi amal buruk kita waktu kita meninggal dunia. Semuanya hancur, semuanya hancur. Anak kita yang sudah terbengkalai nanti pacaran, lalu berzina, ujungnya dia lanjut lagi kehidupan seperti ayah ibunya. Begitulah target syaitan. Maka Bapak Ibu, sebagai penutup tausiah singkat kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita terjaga agar tak mampu digoyahkan oleh syaitan rumah tangga kita? Lakukan kewajiban masing-masing. Tahulah kewajiban seorang suami, dan isteri pun tahu kewajiban sebagai seorang isteri. Itu yang pertama. Jadi tahu diri, ini saya kewajibannya apa. Isteri pun tahu kalau suami pulang apa yang harus lakukan. Dia tahu bersolek untuk siapa. Dia tahu kalau dia harus memakai minyak wangi untuk siapa, kalau dia harus memakai lipstik untuk siapa. Suami pun tahu bahawa mana isteri orang, mana isteri dia. Begitu gajian, siapa duluan yang harus dihormati? Isteri sendiri. Ini wadah gajian buat traktir inang gop, Masya Allah. Satu kantor ditraktir, baru gajian, semua yang ada di kantor, yang apalagi yang janda-janda ditraktir semuanya. Makan baru gajian makan. Isteri sendiri sudah 10 tahun pak bakso goreng yang 1,000 dibawa pulang. Isteri orang yang 15,000 suruh pilih lagi, mau yang mana? Bakso yang
ada beranak-beranak di dalam, atau bakso yang sampai punya cucu di dalam anaknya lagi. Sampai ke situ ditawarkan ke orang. Isteri sendiri telefon, "Bang, pulang, ada apa pulang apa?" "Aduh, dah ada, begini, lupa macam-macam." Itu faktor yang menyebabkan timbul benih kebencian. Jadi tahu dulu kewajiban masing-masing. Dan yang kedua, kalau mendapatkan kekurangan dari pasangan hidup, ingat-ingat kelebihannya. Jadi kalau kita mendapatkan kekurangan isteri, ingat-ingat kelebihannya. Dia memang punya kekurangan. Ya, bisa saja kan isteri Pak, ada yang tipenya mepet-pet, ada yang tipenya tidak suka merepet. Kita tahu isteri kita baik, tapi begitu dia merepet, kita kesal. Tapi di saat kesal, ingat-ingat kebaikannya. Sudah 5 kali dia berkubang darah melahirkan anak kita. Sudah 5 kali dia hidup di rumah sakit selama 40 hari berkubang dengan darah nifasnya. Ingat-ingat perjuangannya ketika dia melahirkan antara hidup dan mati. Ingat-ingat ketika kita dihidangkan makanan, dia berlelah-lelah demi membahagiakan suaminya sebelum ribut itu. Ingat-ingat dialah yang menemani kita ketika kita di rumah sakit. Dia tidur di samping kita, dia tidur di bawah tikar, menemani kita 24 jam. Tak peduli baunya rumah sakit, tentang kamar mandi di samping, tak peduli, demi suaminya. Ingat-ingat ketika dia mencebok di saat kita tak berkuasa mencebok kotoran kita sendiri. Ingat-ingat ketika dia memakaikan pampers, lalu kemudian dia menampung kencing milik kita, yang orang lain pun, ibu kita sendiri pun yang sudah tua tak mampu lagi melakukannya. Ingat-ingat kebaikan isteri kalau kita mendapatkan kekurangannya. Yang isteri pun begitu. Kalau mendapatkan kekurangan suami, misal kentut suami bau sekali, itu kekurangan. Semua kentut bau. Yang tipe suami kita sangat super ekstra bau. Ingat-ingat kebaikannya. Ingat-ingat bagaimana suami keluar dari rumahnya, tak peduli terik matahari, tak peduli hujan, dia demi mencari nafkah untuk anak-anaknya dan isterinya. Ingat-ingat bagaimana urat timbul di tangannya, kelelahan, dia tak peduli pundaknya telah jatuh sebelah hanya demi menghidupi anak dan isterinya. Ingat-ingat ketika dia mentraktir anak dan isteri. Ingat-ingat bahawa wang belanja selama ini yang dimakan isteri hasil perjuangan suami. Itu semua Pak, insya-Allah syaitan tak mampu menggoyahkan. Jadi bacut nak asap mampu you langsung, bacut nak asap langsung berapi, hancurlah. Syaitan yang paling senang. Makanya cerai itu dibolehkan, tapi bukan disunnahkan. Kapan cerai dibolehkan? Kalau sudah tak bisa lagi melihat jalan keluar. Jadi memang sudah dinasihati baik-baik, sudah begini, sudah tak bisa. Daripada hancur, tak apa-apa bercerai. Tapi ingat, bercerailah di atas garis syariat. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa membuat kita berjaga-jaga agar rumah tangga kita tidak digoyahkan oleh syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.